Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN CPNS maupun sobat calon ASN CP3K dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya, tak terasa pelaksanaan tes P3K tahap 1 telah selesai dilaksanakan, dan pelaksanaan tes CPNS 2024 juga telah memasuki pengumuman SKB. Dan pada kesempatan di informasi kali ini, saya akan menyampaikan kaitan dengan nasib 400.000 tenaga honorer yang akan ditentukan pada seleksi tes P3K tahap 2. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ya. Bahwasanya P3K ini sama halnya dengan PNS ya, tidak jauh lebih seperti itu. Kadang banyak juga di instansi yang mereka tidak mau mendaftar P3K di tahap 2 ya, karena mereka terikat dengan kontrak dengan provinsi biasanya, dikarenakan gajinya yang sangat besar. Jadi mereka tidak mau mendaftar P3K tahap 2. Tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu mendaftar pada seleksi tes P3K tahap 2, nah nantinya juga seiring waktu yang terus bertambah, maka penghasilan Bapak Ibu pun akan semakin bertambah pula. Jangan khawatir ya. Dan bagi Bapak Ibu yang PNS atau tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K tahap 1, silahkan mendaftar di seleksi P3K tahap 2 ya, karena 400.000 tenaga honorer ini nasibnya ditentukan pada seleksi P3K di tahap 2. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Nasib 400.000 tenaga honorer ditentukan dalam seleksi P3K tahap 2. Informasi ini diliput oleh CNBC Indonesia yang menyampaikan Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat ada kurang lebih 1,7 juta non-ASN atau honorer yang harus dilakukan penataan. Namun hanya 1,3 juta non-ASN yang diproyeksikan akan terserap menjadi P3K dari hasil seleksi tahap 1. Nah, di sini masih ada sisa nih Bapak Ibu sekalian kaitan dengan penerimaan ASN, yaitu sebanyak 400.000. Agar mencapai target ya dari BKN, yaitu 1,7 juta, yang terdata hanyalah 1,3 juta. Dengan demikian, masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400.000 tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2 yang akan ditutup pada 15 Januari 2025. Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengkonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-ASN pada seleksi tahap 2. Ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini pada hari Kamis 9 Januari 2025. Rini mengungkapkan Kementerian PAN-RB dan BKN tidak bisa menyelesaikan komitmen penataan tenaga non-ASN tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non-ASN dalam seleksi tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu ya, di pemerintah daerah agar SDM-nya atau tenaga honorernya itu mendaftar pada seleksi P3K tahap 2 ya. Mohon untuk menghargai aturan agar Bapak Ibu pun diangkat menjadi P3K di tahap 2 ini. Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan 2 kebijakan penting. Pertama yaitu Keputusan Menteri PAN-RB nomor 634/2024 yang substansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi P3K bagi non-ASN yang terdata pada database BKN, jenis jabatan yang akan dilamar, serta penyesuaian usulan kebutuhan P3K. Kebijakan yang kedua yakni Surat Menteri PAN-RB nomor B 5993-M.SM.0100/2024. Substansi surat itu mengimbau
agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan, jelas Rini. Surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Nah, ini yang digembor-gembor ya, bahwasanya yang tidak lulus pada seleksi P3K penuh waktu maka akan diganti menjadi paruh waktu. Menteri Rini mengungkapkan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi P3K tahun 2024. Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, ujar Rini. Jadi kalau misalkan tidak dimaksimalkan sebaik mungkin, maka masih tetap saja ada tenaga honorer ya, tidak akan selesai untuk pemetaannya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk tidak mengisi jabatan ASN dengan tenaga non-ASN. Ada amanah undang-undang yakni tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non-ASN. Waspadai ini semua, tegas Tito. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah juga meminta kepala daerah atau pejabat terkait untuk jemput bola kepada tenaga non-ASN untuk ikut seleksi. Nah, ini alasannya berbeda-beda ya, sangat banyak sekali tenaga honorer yang tidak mau mendaftar P3K. Kepala daerah perlu mengumumkan secara luas agar non-ASN bisa mendaftar sesuai jadwal, ungkapnya. Kementerian Pan-RB dan BKN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri menyiapkan coaching klinik sebelum tanggal 15 Januari 2025 bagi Pemda yang ingin berdiskusi mengenai langkah-langkah penataan non-ASN bisa memanfaatkan coaching klinik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat calon ASN CP3K dimanapun Anda berada yang belum mendaftar seleksi CP3K di tahun 2024 tahap 2 ini, ayo segera mendaftar agar penataan tenaga non-ASN ini cepat rampung. Terlihat sebanyak 400.000 kurang lebih ya tenaga non-ASN yang belum mendaftar. Ini nasibnya akan ditentukan pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pernyataan, tanggapan, ataupun pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan bila mana Bapak Ibu ingin mencari kaitan dengan informasi-informasi menarik seputar CPNS dan P3K, bisa dilihat pada playlist di video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.